menjadi soal sebenarnya adalah banyak puskesmas yang mengangkat nakes, mengangkat pegawai-pegawai itu tanpa melalui persetujuan BKPSDM. Hutan adat ini kan menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bulukumba. Tidak semua kabupaten, tidak semua daerah yang memiliki hutan adat. Salah satunya hanya ada di Kabupaten Bulukumba. Gitu. Beda Berita Radar Selatan. Baik, sahabat Radar Selatan, kembali lagi di Bedah Berita Radar Selatan. Bersama saya, Cica Risdawati dan rekan saya. Dan saya Baso Marewa. Oke, gimana kabar hari ini, Baso Marewa? Alhamdulillah sehat Mbak Cica dan sangat luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Iya. Jadi bagi teman-teman Radar Selatan, pemirsa Radar Selatan, kalau sebelumnya biasanya yang membawakan acara itu Kak Haswan Diashari, hari ini digantikan oleh Mbak Cica Risdawati. Iya, jadi kita berganti peran hari ini. Hostnya kembali ke saya, gitu ya Pak Ewan. Dan seperti biasanya kita akan membedah berita populer di Radar Selatan, Cica. Jadi ada dalam satu pekan itu ada 3 berita populer yang akan kita bedah. Iya, betul sekali. Berita apa yang pertama itu Mbak Cica? Untuk berita populer yang sekarang kalau saya tidak salah ya Pak Iwa, putusan pengadilan negeri tentang tanah sengketa ya di adat Amat Tua Kajang. Betul, kawasan adat Amat Tua Kajang. Itu untuk berita-berita itu bagaimana itu Pak Ewa? Iya, jadi betul Mbak Cica. Jadi salah satu hal yang menarik kita bahas dalam sepekan ini, memang adanya putusan dari PN Bulukumba terkait sengketa lahan adat. Jadi kan sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, ada masyarakat yang menggugat lahan. Kebetulan lahan itu diklaim oleh Amat Tua masuk dalam kawasan adat, kawasan hutan adat. Itu kalau pegangannya Amat Tua, dia jelas karena dia berpatokan pada perda yang memang sudah diperdakan, itu masuk dalam kawasan adat. Jadi berproses lah ini kasus, proses di pengadilan negeri sampai beberapa kali sidang, dan di hari Rabu 14 Januari kemarin putusannya. Dan pengadilan negeri Bulukumba memenangkan Amat Tua selaku tergugat. Iya, kalau saya lihat berita ini sempat viral ya Pak Iwadi. Tidak hanya di media lokal, tapi di media sosial juga. Media sosial dan nasional juga sempat mengekspos kabar ini. Betul. Kalau saya tidak salah ingat pernah ada demo ya kalau saya tidak salah dari masyarakat di Amat Tua itu. Kalau untuk demonstrasi, kan sebenarnya kalau untuk demonstrasi itu dia demonstrasinya ya macam-macam, ada dalam bentuk sosial media. Intinya dia menekan bahwa ini bentuk dukungan masyarakat kepada Amat Tua, kepada hutan adat gitu. Karena kan memang anggapan masyarakat bahwa hutan Amat Tua ini, hutan adat Amat Tua dalam kawasan adat ini, dia memang mesti dilindungi Mbak Cica. Sehingga dengan adanya gugatan ini ke Amat Tua menimbulkan reaksi masyarakat, kira-kira begitu. Dan memang kenapa masyarakat banyak bereaksi, banyak ikut bersolidaritas, karena memang hutan adat ini kan menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bulukumba. Tidak semua kabupaten, tidak semua daerah yang memiliki hutan adat. Salah satunya hanya ada di Kabupaten Bulukumba gitu, hutan adat ini. Dan hutan adat ini memang selain menjadi kebanggaan kita, dia juga berkontribusi besar terhadap penyerapan karbon, penciptaan oksigen, dan lain-lain. Bahkan kalau kita pakai cara pandangnya orang-orang ataukah masyarakat adat, ya hutan adat ini dianggap memang sudah sebagai ibu, dianggap sebagai memang yang harus dilindungi, dianggap sebagai penjaga mata air, dianggap sebagai pemanggil hujan. Sehingga memang itu yang menjadi dorongan masyarakat untuk bergerak dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar hutan adat ini tetap terlindungi. Salah satunya dengan tadi yang Mbak Cica maksud, banyak solidaritas di luar sana. Dan alhamdulillah penggugat ini ditolak seluruhnya dan memenangkan Amat Tua sebagai tergugat. Itu. Gini, saya sebenarnya penasaran sih sebenarnya Pak Ewa, awal mula perkara ini tuh seperti apa? Jadi kalau awal mulanya ini dia memang sudah bertahun-tahun sebenarnya perkara, bahkan sempat ada putusan yang tapi putusan pidana yang mempidanakan
pihak penggugat ini Iya. karena dianggap telah melakukan penyerobotan lahan adat. Itu bahkan sudah ada itu putusan inkrahnya. Namun setelah prosesnya berjalan, setelah penggugat ini melewati masa hukumannya mungkin, keluarganya atau anak-anaknya kembali melakukan gugatan perdata. Inilah gugatan perdatanya. Jadi dia mengklaim bahwa sekitar 1,7 hektar lah kalau tidak salah ya. 7 hektar lahan yang diklaim dia miliknya karena dengan dasar memegang PBB, memegang SPPT tanah. Administrasinya gitu ya. Itu dasarnya, dasar klaimnya. Kemudian dasar itu yang diajukan ke pengadilan negeri. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa seluruh gugatan itu ditolak ternyata, dan Ahmad Toa tetap mampu membuktikan bahwa ini memang masuk dalam kawasan adat yang harus dilindungi. Betul. Gitu. Jadi sekarang untuk kasus sengketa tanah di Ahmad Toa sudah clear ya? Pak Sudah Iwan? clear. Sepertinya sudah clear, dan pihak saya belum dapat kabar terakhir. Namun kan sebenarnya pihak tergugat juga diberikan waktu untuk mengajukan semacam banding atas putusan ini. Tapi sejauh ini kita belum mendapatkan informasi terkait apakah penggugat ini melakukan banding atau tidak. Tapi ya putusan terakhirnya adalah Ahmad Toa menang. Jadi begitulah tadi berita soal Ahmad Toa itu, Mbak Cica. Dan kenapa kita penting untuk membahas ini, ya lagi-lagi aku bilang karena ini menjadi kebanggaan bagi kita warga Bulukumba, bahkan Sulsel, bahkan Indonesia. Sehingga memang penting kita bahas. Orang-orang di Kajang itu, khususnya di Ahmad Toa itu penjaga hutan ya, penjaga betul. hutan yang masih ada sampai sekarang. Karena kan memang sempat ada teman-teman jurnalis nasional juga pernah meliput di sana. Iya. Kalau tidak salah IDN melakukan semacam tulisan liputan mendalam soal peran masyarakat adat dalam melindungi hutan. Ya. Dalam tulisannya dia menyatakan bahwa masyarakat adat Kajang ini dia penjaga hutan terbaik di dunia. Betul. Kenapa demikian? Karena memang ya kalau mau kita buka data-data luasnya, Mbak Cica, di seluruh dunia bahkan masyarakat adat tidak hanya di Kajang, masyarakat adat di seluruh dunia memang memiliki andil terbesar dalam menahan laju deforestasi di dunia. Itu datanya. Betul. Jadi memang sangat penting ya. Penting. Untuk kita menjaga hutan adat ini. Betul. Dan sepertinya keputusan pengadilan negeri ini saya pikir sudah keren sih, sudah tepat menurut saya. Betul Mbak Cica. Jadi itulah berita soal Kajang tadi. Yap. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke berita selanjutnya, Mbak Cica. Apa yang selanjutnya populer di? Untuk yang kedua, kalau saya tidak salah ingat lagi, tentang pelanggaran lalu lintas nih. Ini yang sering sekali dan bahkan sering hampir setiap hari terjadi nih. Pelanggaran lalu lintas di depan rumah sakit umum daerah yang ada di Bulukumba ini. Ini terus berlanjut. Bahkan saya sempat lihat ada papan rambu ya, yang tulisannya sangat besar, tapi masyarakat tetap tidak melanggar. menghiraukan, tetap melanggar. Bagaimana itu Pak Dewa? Jadi memang belakangan ini menjadi salah satu isu yang ataukah kejadian yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, banyaknya pelanggar rambu lalu lintas, utamanya di depan RSUD, kalau jalan itu di situ Jalan Srikaya. Jadi perlu diketahui memang di Jalan Srikaya itu dia jalan satu arus, Mbak Cica. Oh iya. Betul. Jadi arusnya itu harusnya mulai dari jalan Jalan Matahari itu masuk dia arusnya ke sana, bukan sebaliknya. Tapi di lapangan ternyata masih banyak kendaraan yang datang dari arah Jalan Nenas, yang itu tidak boleh. Dan sebenarnya sudah ada rambu yang terpasang seperti yang Mbak Cica bilang, sudah ada rambu besar terpasang di situ untuk menunjukkan bahwa ini jalan satu arus, satu arah. Betul. Kira-kira itu yang pertama. Pelanggaran kedua yang banyak itu kan di depan
rumah sakit ini ada rambu-rambu larangan parkir, utamanya di sebelah kanan jalan itu. Iya. Rambu larangan parkir. Namun pada kenyataannya, pada realitasnya, ya masih banyak juga ternyata orang yang parkir di situ. Nah, Sehingga itu yang menimbulkan keresahan-keresahan masyarakat yang direaksi atau yang direspons oleh Dinas PU bersama Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bulukumba. Jadi dalam satu pekan terakhir memang Dinas PU bekerja sama dengan Satlantas Polres Bulukumba intens melakukan operasi. Yep. Dan sebelum itu memang Satlantas atau Dinas Perhubungan ini bersama Satlantas 1 bulan sebelumnya bahkan sudah melakukan sosialisasi secara intens. Sehingga bulan ini, di bulan Januari awal ini sampai hari ini di pertengahan Januari, petugas sudah mulai melakukan penindakan. Iya, harusnya sih seperti itu ya Pak Iwa. Betul. Jadi biasanya sini kebiasaan masyarakat ya. Kalau misalkan kita tidak ada penindakan atau tidak tindak lanjut dari pihak-pihak terkait tentang ini, ya pasti akan terus ada pelanggaran. Betul. Dan saya lihat kemarin sempat viral juga ada beberapa kendaraan dinas yang terparkir di sana dan beberapa juga kendaraan pribadi. Itu bagaimana? Kalau itu yang di penindakan awal di hari Rabu, intinya di beberapa minggu, di 1 minggu lalu lah. Memang bukan beberapa, ada 1 kendaraan dinas yang ditemukan terparkir pas di bawah rambu larangan parkir gitu. Itu memang terjadi karena setelah ditelusuri alasannya karena parkir rumah sakit tidak memadai di dalam, sehingga dia mau tidak mau harus memarkir mobilnya di luar rumah sakit. Tapi kan lagi-lagi itu bukan alasan untuk melanggar rambu toh sebenarnya. Jadi tindakannya Dishub bersama Satuan Lalu Lintas dia melakukan itu ada penindakan dengan penilangan baik itu secara langsung maupun melalui tilang elektronik. Sebenarnya di sana penyebab kepadatan kendaraan itu apa sebenarnya Pak Iwa? Itu tadi Mbak Ceca, kan sebenarnya di sana itu satu arus. Namun masih banyak pengendara yang melanggar arus itu. Dia justru jalan dari arah Jalan Nanas ke Serikaya. Dia tidak melihat rambu, dia mengabaikan rambu yang ada di sana gitu. Sehingga pertemuan arus itu yang menyebabkan kemacetan itu yang pertama. Ya, lagi-lagi ini persoalan pemahaman mungkin lah. Persoalan pemahaman pengendara dalam melihat rambu-rambu. Ya, sudah jelas terpampang di situ rambu 1 jalur, sudah jelas terpampang di situ rambu larangan parkir, tapi masih ada yang melakukan parkir. Baik, ini saya juga penasaran tentang solusi selain ada penindakan dari pihak kepolisian dan ke masyarakat sosialisasi, apakah ada solusi-solusi lain yang diberikan oleh Betul. Kalau sejauh ini kan ini pertama ribut-ributnya ini berawal dari macet. Sering sekali terjadi macet di depan jalur rumah sakit, jalan rumah sakit di Jalan Serikaya. Itu pertama cikal bakal persoalannya. Sehingga Dinas Perhubungan menghadirkan solusi. Solusinya adalah mengubah itu jalur dari 2 jalur menjadi 1 jalur saja. Itu solusinya memang sebenarnya. Cuma ternyata setelah berjalan itu solusi, ternyata masih banyak orang yang tidak melanggar arus begitu. Itu sebenarnya solusinya. Kalau saya melihat solusi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan maupun Satuan Lalu Lintas ya sejauh ini dengan melakukan penindakan. Kalau misalkan dari pihak rumah sakit sendiri, apakah ada penambahan lahan parkir atau seperti apa itu? Itu mungkin menarik ya, itu bisa menjadi bahan pemberitaan kita selanjutnya. Menarik kita beritakan bagaimana dengan pihak rumah sakitnya. Tapi kan di sisi lain sebenarnya yang paling dirugikan juga dari kemacetan arus lalu lintas ini kan rumah sakit. Kenapa demikian? Karena kan itu menjadi jalur utama pasien begitu. Pasien rujukan, tiba-tiba misalnya ada pasien yang dibawa ambulans tapi macet, kan itu menghambat lagi. Cuma memang ya selain menambah kapasitas parkir, kan itu jangka panjang. Memang yang harus ditertibkan untuk saat ini adalah ya pengendara-pengendara yang melanggar rambu itu.
Jadi sekarang memang dari pihak lalu lintas Polres Bulukumba lagi intens ya untuk menindaki pelanggar-pelanggar yang ada di sana. Bukan saja tentu di semua tempat lah pelanggar-pelanggar lalu lintas ini memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Satlantas Polres Bulukumba untuk melakukan penindakan. Jadi itu berita kedua kita yang memang belakangan ini populer di Kabupaten Bulukumba. Kedua berita ini sepertinya sangat masih hangat kalau masih hangat, betul. Dan masih ada berita ketiga lagi, Mbak Cica. Apa itu? Sepertinya berita ketiga ini kita cukup sering mendengarkan keluhan-keluhan ini tentang gaji P3K Nakes yang tidak dianggarkan di Bulukumba. Ini juga sempat viral di beberapa media sosial. Bagaimana itu, Pak Ewa? Kalau untuk kita di Radar Selatan, awal mulanya kita mengangkat berita ini berawal dari adanya rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba. Saat itu DPRD menerima perwakilan Nakes P3K pada waktu Nakes menerima, dan ya ternyata yang disampaikan adalah keluhannya soal ternyata pemerintah Kabupaten Bulukumba belum menganggarkan gaji P3K Nakes ini, P3K pada waktu Nakes. Kalau dari pihak Pemkab sendiri penjelasannya bahwa sebenarnya dia bukan tidak dianggarkan, tapi memang pada saat pembahasan anggaran di DPRD bersama Pemkab memang belum dimasukkan karena saat itu belum di-SK-kan ini para nakes. Jadi pembahasan penganggarannya ini digelar sebelum di-SK-kan ini nakes ini begitu P3K pada waktu nakes ini. Jadi ada sekitar 500 yang ternyata tidak terakomodir. Bukan tidak terakomodir, tidak memiliki gaji begitu. Kenapa demikian, Mbak Cica? Karena sebenarnya pengangkatan P3K pada waktu ini dia sebenarnya tidak ada resiko anggarannya sebenarnya. Kenapa demikian? Karena dalam aturannya memang gaji P3K pada waktu itu dia berbeda dengan gaji P3K penuh waktu maupun ASN lainnya seperti PNS. Tidak ada memang nomenklatur anggarannya persoalan gaji. Yang tertulis di situ gaji P3K pada waktu ini disesuaikan dengan minimal sesuai dengan honor sebelum diangkat gitu. Jadi dia menyesuaikan masih dengan honor sebelum pengangkatan P3K pada waktu itu Dan masalahnya di sini banyak puskesmas yang sebelumnya mengangkat pegawai-pegawai termasuk nakes ini yang secara sukarela dan memang tidak pernah menganggarkan honor nakes ini yang diangkat. Betul. Jadi untuk P3K pada waktu nakes ini masih ada ya yang belum digaji. Iya, bahkan sebelum dia diangkat juga sebagai P3K pada waktu nakes ini, memang dia tidak ada gajinya di puskesmasnya, dia diangkat secara sukarela. Yang jadi soal sebenarnya adalah banyak puskesmas yang mengangkat nakes, mengangkat pegawai-pegawai itu tanpa melalui persetujuan BKPSDM. Sehingga ini baru terungkap ketika sudah ada regulasi pengangkatan P3K pada waktu. Iya, sekarang jadi sorotan kayaknya ini yang gaji di P3K pada waktu nakes. Jadi untuk berikutnya itu bagaimana pemerintah menganggarkan ini, atau kalau misalkan dari puskesmas dari awal dia tidak memiliki gaji, terus untuk tahun 2026 ini setelah dia penerimaan SK, apakah masih tetap tidak menerima gaji? Begitu, untuk tahun 2026 ini tentunya karena kan anggaran pokok itu disusun di akhir tahun 2025 kemarin, itu yang kita bicarakan sebelumnya bahwa ternyata penganggaran itu memang tidak sempat dibahas karena ya sebelum pengangkatan nakes anggaran pokok sudah dibahas duluan begitu, pengangkatan P3K per waktu. Tapi tentunya dengan adanya keresahan yang disampaikan oleh teman-teman nakes ke pemerintah melalui DPRD Kabupaten Bulukumba, tentunya pemerintah tetap mempertimbangkan itu dan tentunya akan dibahas kembali, dicarikan solusinya bagaimana agar
teman-teman nakes P3K paruh waktu ini bisa tetap memiliki pendapatan tetap dan bisa tetap diberdayakan gitu. Iya. Jadi begitu Mbak Cica. Oke, menarik ya, sahabat radar. Hari ini kita sudah membahas bedah berita, membahas 3 berita yang sangat hangat untuk sepekan ini. Betul. Jadi tentunya program bedah berita ini memang kita buat sebagai media untuk menyampaikan pemberitaan-pemberitaan, isu-isu yang terpopuler yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Ya, begitu Mbak Cica. Jadi bagi teman-teman yang terus mau mengikuti perkembangan-perkembangan, baik itu persoalan politik, baik itu persoalan sosial, baik itu persoalan hukum dan kriminal dan lain sebagainya, jangan lewatkan berita-berita yang ada di Harian Radar Selatan. Jadi Mbak Cica, berita Harian Radar Selatan ini bisa diakses melalui apa Mbak Cica? Untuk berita-berita Radar Selatan bisa diakses di www.radarselatan.fajar.co.id. Bisa juga untuk update media sosial, kita juga ada di Facebook Radar Selatan, halaman Facebook Radar Selatan, dan Instagram Radar Selatan. Dan tentunya channel YouTube Radar Selatan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Salam Radar Selatan. Oke.